Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau menghendaki kami bahagia, damai, dan hidup rukun harmonis dengan diri kami sendiri, dengan sesama, juga dengan Kau. Terima kasih Engkau telah mengampuni segala dosa kami dan berbelas kasihan pada kami, sebagai sumber kebahagiaan kami dalam menapaki hidup sehari-hari kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, tak seorang pun yang tidak ingin bahagia. Ya. Sekali lagi, tak seorang pun yang tidak ingin bahagia. Semua ingin bahagia, ingin damai, ingin tentram, ingin sentosa. Tapi apa syarat dasar yang mendasar supaya kita mau bahagia? Satu hal yang sangat penting adalah bahwa kita berani mengampuni. Kita masuk dalam belas kasihan Allah. Kita masuk dalam pengampunan Allah. Itulah yang menjadi dasar supaya kita bahagia. Dan itulah yang dilakukan Tuhan supaya kita dilepaskan dari belenggu-belenggu balas dendam, iri hati, kekecewaan, kemarahan. Tuhan mendamaikan kita dengan dirinya dengan melepaskan, membebaskan kita dari semangat balas dendam. Ya, dengan mengampuni. Maka tidak heran ketika Yesus disalib, kata-kata yang muncul dari mulutnya ketika menjelang kematian. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Salah satu dasar dari karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita lewat Yesus adalah pengampunan, belas kasihan, ya, kerahiman Allah. Itu salah satu hal yang mendasar. Nah, para saudaraku terkasih dalam Kristus, tetapi tidaklah demikian yang terjadi dalam hidup kita. Bacaan hari ini mengingatkan kita akan itu, ya, supaya kita tidak balas dendam, supaya kita tidak menyimpan rasa marah, rasa pahit dalam diri kita. Supaya kita mau berdamai dengan segala situasi. Ya. Dan itulah yang saya kira dan saya duga menjadi sumber, menjadi tanda bahwa kita mau hidup bahagia. Hanya dengan pengampunan, hanya dengan belas kasih, kita memasuki misteri cinta kasih Allah yang maha besar. Misteri cinta kasih Allah yang maha pengampun, yaitu mengampuni, memaafkan. Karena itu Injil hari ini mengatakan, kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang meminjam sesuatu daripadanya. Ya. Saudara, hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, hukum balas dendam dihancurkan oleh Yesus lewat pengampunan. Seandainya Yesus, ya, berbalas dendam kepada orang Yahudi, kepada orang Romawi, bisa saja. Seandainya Yesus berperang menghancurkan orang-orang yang mau membunuh dia, bisa saja. Maka kita ingat kisah tentang Petrus yang dengan pedangnya memenggal telinga seorang pemimpin
agama pada waktu itu. Malkus, janganlah kau pedang lawan pedang. Ya, akan balas dendam. Ketika engkau melakukan itu akan balas dendam. Dan Yesus mengambil telinga yang putus itu kembali ke tempat asalnya. Saudara, mata ganti mata, gigi ganti gigi, pedang ganti pedang. Dan itulah terjadi vicious circle, ya, lingkaran setan dalam hidup kita. Demikian juga. Jadi pada dasarnya, pada intinya, pada kodratnya manusia itu punya kecenderungan untuk balas dendam. Ya, sekali lagi, manusia punya kecenderungan untuk balas dendam. Ketika kita dilukai, kita ingin dendam. Kita bahkan ya, mencari cara bagaimana orang tersebut lebih jahat. Ya, kita balas dengan lebih jahat lagi. Itulah manusia. Dan itulah yang membuat orang tidak bisa bahagia. Nah, saudara, bukan hanya bahwa kita balas dendam dengan secara fisik, tetapi batin kita, adakah kemarahan? Adakah kekecewaan? Adakah ketidaknyamanan dalam hati kita ketika kita diperlakukan tidak adil? Adakah seperti itu? Nah, maka mari kita terus-menerus mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Apapun, kecil apapun. Ketika kita di kantor diperlakukan tidak adil, ketika orang iri dengan hidup kita, ketika kita disakiti dengan berbagai macam cara, bahkan yang ketika orang mau menjatuhkan kita dengan kuasa-kuasa yang kegelapan sekalipun, ya, kita tetap berbelas kasih. Bahkan bisa jadi nyawa, kematian bahkan sekalipun. Dendam itu, ya, ketika orang mau mendapatkan kedudukan, mendapatkan posisi, mendapatkan kekayaan dengan iri hati, dengki, marah. Ya, mari saudaraku terkasih, kita masuk dalam hati Allah. Kita masuk dalam sifat Allah untuk mengampuni, dan mengampuni. Dan kita persembahkan segalanya kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang membebaskan kita dari belenggu kemarahan, kekecewaan, dan balas dendam itu. Tidak mudah, saya tahu dan saya yakin sangat tidak mudah. Kita hidup dalam hati Allah. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Terus mengampuni, terus memaafkan, terus memaafkan. Karena penghakiman, penghukuman bukanlah tugas kita, tugas Allah sendiri. Semoga Anda semua dalam hati yang terdalam, dalam batin Anda yang terdalam, untuk terus belajar mengampuni, memaafkan, dan berbelas kasihan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, memberkati Anda, dan tidak ada rasa marah, rasa kecewa, rasa dengki. Juga bukan hanya terhadap orang lain yang melukai kita, tapi juga terhadap hal-hal yang tidak cocok, tidak pas dengan kita. Ya. Belajar menerima apa yang tidak berkenan di hati kita. Belajar melihat kerahiman Allah di atas segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.